Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali di dalam hidup ini kami menaruh pengharapan kami kepada segala sesuatu yang berubah, segala sesuatu yang tidak menentu, yang rapuh dan sebenarnya tidak bisa disandari sepenuhnya. Seringkali kami menaruh rasa aman dan pengharapan kami kepada harta kekayaan yang kami punya, kepada prestasi-prestasi yang kami raih dalam hidup ini, kepada pengalaman-pengalaman hidup kami, kepada kepintaran dan juga skill-skill yang kami punya. Kami juga mungkin menaruh rasa aman dan pengharapan di dalam hidup ini pada orang-orang tertentu yang mungkin kami merasa bisa kami andalkan di dalam hidup ini. Tetapi kami sadar ya Tuhan, pada titik-titik tertentu di dalam hidup ini, semua yang kami pikir menjadi sumber pengharapan kami, semua itu bisa berubah dan membawa kami kepada kekecewaan di dalam hidup ini. Kami berpikir dengan harta yang kami punya, dengan jabatan, kekuasaan, orang-orang yang bisa kami andalkan, kami berpikir kami bisa mengendalikan dan mengontrol sepenuhnya kehidupan ini. Tetapi kami sadar sekalipun kami punya kuasa, kami bukanlah Tuhan yang Maha Kuasa. Kami bukanlah pemegang remote control kehidupan ini. Ada banyak hal-hal di dalam hidup ini yang tidak dapat kami kendalikan sepenuhnya. Sehingga ketika hal-hal itu berada di luar kendali dan kontrol kami mungkin terkejut, kami panik, kami kehilangan pengharapan, dan kami dipenuhi oleh kecemasan dan kekhawatiran di dalam hidup ini. Ya Tuhan, biarlah di dalam minggu pertama Advent pada hari ini kami diingatkan bahwa sumber pengharapan kami yang kekal, yang dapat diandalkan, yang dapat disandari sepenuhnya adalah Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, yang karakter dan kesetiaannya dapat dipegang dan diandalkan. Engkaulah ya Tuhan, sumber pengharapan di dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh mengalami kepuasan di dalam Engkau. Saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami boleh menjadi tanah yang baik ketika ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami ya Tuhan, bukan sekedar memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga mempraktekkan, menghidupi, melakukan firman ini di dalam hidup kami sehari-hari. Kami tidak ingin ya Tuhan hanya menjadi orang Kristen yang makin bertambah banyak tahu tentang iman Kristen, yang hanya sekedar makin bertambah banyak tahu tentang Tuhan. Tetapi kami ingin mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang kaya, berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau Bapak Ibu saudara-saudara masih ingat, bulan Desember lalu 2022 sebenarnya gereja sudah pernah membroadcast saudara lewat WhatsApp kepada semua jemaat berkaitan dengan makna Advent dan simbol-simbol yang kita gunakan di dalam menyambut Advent tahun ini. Nah saudara-saudara, Advent itu berasal dari bahasa Latin Adventus yang berarti kedatangan. Jadi saudara, selama 4 minggu berturut-turut ini kita sebenarnya dipersiapkan untuk memikirkan dan merenungkan dua hal, yaitu yang pertama adalah masa Advent mengajak kita untuk mengingat dan merenungkan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama 2000 tahun yang silam. Dan yang kedua, masa Advent juga mengingatkan kepada kita semua bahwa kita sedang berada di dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, the second coming. Nah saudara-saudara, masa Advent itu dihitung 4 buah hari Minggu sebelum Natal atau 4 buah hari Minggu sebelum tanggal 25 Desember, sehingga Advent jatuh pertama, saudara, yang pertama itu adalah hari ini, 3 Desember.
Kita saudara akan menyalakan 4 buah lilin. Lilin yang minggu pertama warna ungu, minggu yang kedua warna ungu, minggu yang ketiga warna pink, dan minggu yang keempat itu adalah warna ungu. Dan nanti lilin yang di tengah sering disebut sebagai Christ candle, ya, terang Kristus, lilin Kristus, itu nanti akan kita nyalakan pada saat perayaan Natal 25 Desember. Saudara-saudara, masa Advent ini menjadi satu masa yang membantu kita untuk kita bisa menyambut dan mempersiapkan Natal dengan benar. Fokus Natal, saudara, bukan pada tukar kadonya. Fokus Natal itu bukan kepada Christmas dinner-nya. Fokus Natal itu bukan kepada baju barunya. Fokus Natal itu bukan pada perhiasan-perhiasan atau ornamen-ornamen Natal yang ada. Sekalipun semua itu tidak salah, saudara. Tapi fokus Natal adalah bicara tentang kita sudah menerima pemberian yang terbesar, yang termahal, yang tidak bisa kita beli dengan uang kita, dengan jabatan kita, berapapun hebatnya kita, berapapun kayanya kita. Keselamatan di dalam Kristus kita tidak bisa beli dan tidak bisa kita usahakan dengan kekuatan kita sendiri. Mari saudara kita mempersiapkan hati kita menyambut Natal tahun ini melalui masa Advent yang telah didesain di dalam kalender gerejawi untuk kita boleh dibawa masuk ke dalam penghayatan bahwa kita sudah menerima Kristus yang terbesar, yang terindah, yang termulia dalam hidup kita. Saya ingin mengajak kita saudara untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam memasuki Minggu Advent yang pertama pada hari ini, yang terambil dari surat 1 Petrus pasal yang pertama, surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-12. Saya akan bacakan saudara di dalam terjemahan baru edisi kedua Lembaga Alkitab Indonesia, ya, terjemahan edisi baru yang diterbitkan LAI tahun 2023. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, His great mercy, telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima warisan, inheritance, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. In this you rejoice. Sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang anugerah yang diperuntukkan bagimu. Mereka pun meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya bersaksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan orang-orang yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Seringkali saudara di dalam hidup ini kita itu memuji Tuhan untuk hal-hal yang baik yang terjadi atas kehidupan kita. Kalau kita misalnya saudara sembuh dari sakit yang berat, kita berkata terpujilah Tuhan. Kalau kita merasa saudara kehidupan kita lancar atau misalnya kondisi ekonomi kita jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka kita berkata pujilah Tuhan. Dan sekalipun saudara kita ini sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, seringkali kita ini memahami berkat Tuhan itu hanya secara sempit. Yaitu berkaitan dengan berkat-berkat jasmania atau berkat-berkat materi yang kita terima. Kesuksesan, kesehatan, kelancaran di dalam hidup. Itulah yang kita anggap sebagai berkat Tuhan di dalam hidup ini. Dan kita memuji Tuhan karena kondisi-kondisi yang baik yang kita alami. Saudara-saudara, tentu tidak salah. Kesehatan yang baik, ekonomi yang baik, kelancaran hidup yang Tuhan izinkan terjadi mungkin di dalam hidupmu dan hidupku, itu adalah bagian daripada blessings, berkat Allah buat engkau dan saya. Tetapi saudara, menarik sekali kalau kita membaca bagian ini. Rasul Petrus berkata kepada Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bersyukur, dia memuji Tuhan bukan oleh karena berkat-berkat jasmani, bukan oleh karena kondisi yang baik yang dialami pada saat itu. Tetapi Rasul Petrus memuji Tuhan oleh karena apa? Oleh karena rahmat Tuhan yang begitu besar, yang dilimpahkan kepada umat percaya, yang telah mengalami karya kelahiran baru di dalam Roh Kudus. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rahmat Tuhan yang besar, His great mercy, yang dinyatakan oleh Rasul Petrus saudara di dalam bagian ini, itu bisa dikategorikan menjadi 3 bagian. Dan 3 bagian ini sebenarnya adalah 3 hal yang tidak terpisah, tetapi saling berkaitan erat satu dengan yang lain. Yang pertama adalah Rasul Petrus bersyukur kepada Tuhan oleh karena dia mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan, mengalami rahmat Tuhan yang besar yang membawa dia saudara kepada hidup yang penuh pengharapan. Dan pengharapan itu berupa apa? Yaitu berupa inheritance. Sebuah warisan yang sangat bernilai, yang tidak mungkin binasa, dan warisan itu adalah berupa keselamatan hidup yang kekal. Dan keselamatan itu adalah sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, bukan dengan mudah-mudahan, bukan dengan semoga, tetapi sesuatu yang pasti terlaksana dan pasti kita terima di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita betul-betul saudara sudah mengalami hidup yang baru, lahir baru di dalam kuasa Roh Kudus, kelahiran baru itu saudara membawa kita kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Seringkali saudara kita di dalam hidup ini menaruh pengharapan kita pada tempat yang salah. Kita menaruh pengharapan kita kepada harta kekayaan yang kita punya. Kita menaruh pengharapan kita, saudara, kepada kepintaran kita, kepada kemampuan kita. Kita menaruh pengharapan di dalam hidup ini kepada prestasi-prestasi yang kita raih dalam hidup ini. Kita menaruh pengharapan ini kepada orang-orang penting yang kita anggap orang-orang itulah yang akan membacking hidup kita, membacking karir kita, membacking masa depan kita. Tetapi saudara, pada titik-titik tertentu, kita akan dikelikan dan disadarkan oleh Tuhan. Sehebat-hebatnya kekayaan yang kita punya, sehebat-hebatnya orang yang kita andalkan dalam hidup ini, sehebat-hebatnya prestasi yang kita punya, semua itu tidak bisa menjadi sandaran kita sepenuhnya. Karena apa? Semua itu rapuh, semua itu tidak menentu, semua itu bisa berubah, saudara. Dan kita bisa mengalami kekecewaan di dalam hidup ini karena kita menaruh
sumber pengharapan hidup kita pada sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus, saudara, mengingatkan kepada kita supaya kita hanya menaruh pengharapan kita di dalam hidup ini pada diri Kristus sendiri. Pribadi yang tidak berubah, pribadi yang firman dan perkataannya bisa dipegang sepenuhnya. Tidak seperti manusia, saudara, hari ini seseorang bisa berkata A, 2 bulan, 1 tahun lagi dia bisa berkata B. Manusia itu, saudara, perkataannya, komitmennya sulit untuk dipegang. Sekalipun mungkin orang itu kita anggap sebagai orang yang sangat berintegritas, yang sangat konsisten antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Tetapi tetap manusia adalah manusia berdosa yang tidak bisa dipegang, yang tidak bisa disandari sepenuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rahmat Tuhan yang besar, kemurahan Tuhan yang besar itu juga bentuknya adalah berupa keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan keselamatan ini, saudara, adalah sesuatu yang pasti kita terima. Bukan kita terima dengan mudah-mudahan, bukan kita terima dengan semoga, tetapi didasarkan kepada sesuatu yang pasti Allah berikan kalau kita betul-betul ada di dalam Yesus Kristus. Jaminan keselamatan kita, saudara, bukan didasarkan pada kekuatan kita, tetapi didasarkan kepada kekuatan Allah. Jaminan keselamatan kita, saudara, bukan didasarkan pada seberapa kuat dan erat kita memegang tangan Kristus, tetapi pada kekuatan genggaman Kristus terhadap kita. Saudara-saudara, itulah sebabnya kalau kita dengan teliti, saudara, mempelajari Alkitab, maka kita memiliki sebuah keyakinan, saudara, bahwa keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita melalui Yesus Kristus, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin hilang dan tidak mungkin bisa dirampas oleh siapapun. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tangan saya ini, saudara, memegang sebuah koin. Dan koin ini ada di dalam genggaman saya. Koin ini hanya bisa diambil, hanya bisa lepas dari tangan saya, hanya bisa dirampas oleh orang lain jika ada kekuatan yang jauh lebih besar, yang lebih kuat dibandingkan dengan genggaman tangan saya. Nah, saudara-saudara, kalau engkau dan saya, termasuk keselamatan saudara, ada di dalam genggaman Kristus, pertanyaannya adalah, kekuatan apa yang lebih besar daripada kekuatan Kristus? Tidak ada satupun kekuatan di dalam dunia ini, bahkan kekuatan iblis dan setan sekalipun, yang lebih besar daripada Kristus, yang dapat melepaskan kita dari keselamatan yang dianugerahkan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jaminan keselamatan saudara itu bukan didasarkan kepada kemampuan kita, bukan didasarkan kepada usaha kita. Kalau jaminan keselamatan itu didasarkan kepada usaha dan kemampuan kita untuk memegang keselamatan itu, memang keselamatan itu tidak akan pernah pasti, saudara, karena manusia tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Tetapi kalau jaminan keselamatan itu adalah datangnya dari Allah yang kekal, Allah yang maha besar, Allah yang tidak berubah, saudara, maka kita bisa diyakinkan bahwa kita pasti dituntun oleh Allah menuju kepada keselamatan yang sempurna itu. Jaminan keselamatan, saudara, bukan bicara tentang kekuatan pegangan tangan kita. Tetapi pegangan tangan kita, saudara, bisa kendur, bisa melemah dan akhirnya lepas. Tetapi Kristus yang memegang tangan kita dengan erat dan kuat. Saya ingin mengajak kita, saudara, untuk membuka satu bagian firman Tuhan untuk menghibur dan menguatkan kita. Bahwa satu kali Tuhan menyelamatkan kita, menebus kita, maka Dia sendiri yang akan menjamin sepenuhnya bahwa keselamatan itu akan mengalami kesempurnaan pada diri kita pada akhirnya. Tuhan Yesus, saudara, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27
sampai dengan 29 berkata seperti ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-domba ini saudara merujuk kepada umat percaya, merujuk kepada orang yang bukan sekedar Kristen tetapi betul-betul sudah mengalami karya kelahiran baru dari Roh Kudus. Dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara-saudara, ada orang yang berkata seperti ini, Pak, kalau kekristenan mengajarkan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang, Pak. Keselamatan itu bukan usaha kita, bukan kemampuan kita untuk memegang, merawat dan menjaganya. Berarti kita bisa suka-suka, Pak, berbuat dosa. Oh saudara-saudara, ini adalah sebuah pandangan yang keliru. Kalau kita berpikir saudara bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi, dan kita berpikir kalau keselamatan tidak bisa hilang, maka saya bisa suka-sukanya dong berbuat dosa. Itu sebenarnya menunjukkan kemungkinan besar kita belum mengalami karya kelahiran baru di dalam Roh Kudus. Kalau kita saudara betul-betul hati kita sudah diubahkan oleh Tuhan, orientasi hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan, dari kecintaan pada diri sendiri menjadi hidup mencintai Allah saudara, maka sekalipun di dalam dunia ini kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Orang yang lahir baru mungkin masih bisa jatuh di dalam dosa yang sangat memalukan dan yang sangat fatal. Tetapi saudara, jikalau orang itu sungguh-sungguh sudah lahir baru, maka ada Roh Kudus yang akan mengingatkan dia. Ada Roh Kudus yang menolong orang itu untuk keluar dari keterikatan terhadap dosa-dosa tertentu. Ada Roh Kudus yang memberikan kegelisahan rohani untuk dia kembali kepada Tuhan. Ada Roh Kudus yang menolong untuk kita menangisi dosa-dosa kita, memiliki duka cita yang kudus, duka cita yang ilahi, oleh karena kita sudah menyakiti hati Tuhan. Kalau saudara perasaan-perasaan yang saya sebutkan tadi tidak ada di dalam diri kita, ketika kita jatuh ke dalam dosa, atau ketika kita saudara terikat di dalam dosa-dosa tertentu, bahkan mungkin kita tidak peduli dengan semua itu saudara. Mungkin hati kita ini masih menjadi manusia yang lama, manusia yang masih sangat menikmati dosa, manusia yang tidak ada gairah dan hasrat yang besar untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam dunia yang sudah cemar oleh karena dosa ini, saudara, engkau dan saya bisa guncang dan diterpa oleh berbagai badai kehidupan. Kita bisa mengalami sakit, kesusahan, kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita mungkin bisa disalahpahami, kita mungkin bisa dihina, dikhianati oleh karena iman kita kepada Kristus. Kita mungkin mengalami kematian, saudara, dan hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hidup ini. Tetapi kita harus ingat, sekalipun penderitaan-penderitaan yang sangat tidak nyaman, yang sangat tidak mengenakan, itu masih kita alami di dalam dunia ini. Sekalipun kita orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak mungkin terhilang dan terlepas dari genggaman Kristus yang mengasihi kita. Itulah sebabnya saudara, di dalam ayat yang kelima di dalam 1 Petrus ini dikatakan demikian. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui iman. Jadi saudara, kita ini dimungkinkan untuk bisa setia kepada Kristus, bertekun sampai akhir di dalam pertandingan iman ini, bukan semata-mata oleh kemampuan kita berkomitmen, bukan semata-mata oleh kemampuan kita melakukan disiplin-disiplin rohani di dalam hidup ini, sekalipun semuanya itu penting dan baik, tetapi pertama-tama adalah karena kita dipelihara oleh Tuhan. Kekuatan Tuhan yang menopang dan memampukan. Saudara-saudara, makin lama saya menjadi orang Kristen, makin lama saya
melihat siapa diri saya di dalam terang Tuhan, bukan di dalam kacamata manusia, saya makin menyadari, saudara, saya tidak sehebat yang orang lain juga. Saya tidak serohani yang orang lain kira dan saya pikirkan tentang diri saya. Semua kita ini, saudara, begitu rapuh dan lemah. Engkau dan saya tidak lebih baik daripada Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus. Engkau dan saya tidak lebih baik dari Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Mungkin saudara kita ini tidak memutuskan menjadi orang yang murtad, orang yang meninggalkan Tuhan, mengganti KTP kita menjadi agama lain. Mungkin semua kita yang hadir tidak melakukan itu. Tetapi bukankah di dalam hidup ini seringkali saudara kita ini menggadaikan, kita ini menjual nilai-nilai iman Kristen yang kita pegang hanya untuk kepentingan dan kesenangan diri kita sendiri. Kadang-kadang saudara cara berbisnis kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kita mengkompromikan, kita menjual nilai-nilai iman, nilai-nilai kebenaran itu demi keuntungan pribadi, demi kesenangan pribadi. Contoh sederhana saudara, kalau kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa, kita terbiasa menyontek. Sebenarnya di balik tindakan itu apa? Kita menjual iman kita. Kita menjual nilai-nilai yang kita pegang selama ini tentang kejujuran, tentang hidup benar di hadapan Tuhan. Demi apa? Demi reputasi, demi nama baik, demi kepentingan diri kita sendiri. Kalau kita di dalam hal keselamatan ini bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri, saudara, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mendapatkan kepastian dan jaminan keselamatan. Tetapi syukur kepada Allah, jaminan itu bukan datang dari pihak manusia dan didasarkan kepada kekuatan manusia, tetapi didasarkan kepada kekuatan Allah yang kekal, yang lebih tinggi daripada keterbatasan dan kerapuhan kita sebagai manusia. Saudara-saudara, selanjutnya kita memperhatikan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saudara-saudara, kita harus memahami konteks daripada surat 1 Petrus ini, saudara. Surat 1 Petrus ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Kristen yang hidup di abad pertama, saudara. Yang mengalami penindasan, yang mengalami penderitaan, yang mengalami penganiayaan oleh karena iman mereka kepada Kristus. Di abad pertama itu, saudara, kekaisaran Romawi itu hampir menguasai seluruh dunia. Dan kita tahu, saudara, bahwa seorang kaisar Romawi itu dipandang sebagai dewa. Itulah sebabnya semua orang-orang yang berada di bawah penjajahan kekaisaran Romawi, orang-orang itu harus tunduk menyembah kaisar dan menganggap kaisar itu sebagai dewa, sebagai Tuhan mereka. Orang-orang Kristen yang hidup di abad pertama pada saat itu, saudara, mereka tidak mungkin melakukan itu. Karena bagi mereka itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan. Dan tindakan pembangkangan itu, saudara, menimbulkan masalah, penganiayaan, penderitaan, siksaan. Bahkan ada orang-orang yang dibunuh oleh karena iman mereka kepada Kristus. Di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, yang tidak nyaman seperti inilah, Rasul Petrus menghibur, menguatkan, meneguhkan iman orang-orang percaya di abad pertama pada saat itu. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, di situ dikatakan, saudara, bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami sebagai umat percaya yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, itu adalah sesuatu yang singkat, yang seketika, yang sementara jika dibandingkan dengan kekekalan. Itulah yang menghibur kita. Kalau saya, saudara, mengilustrasikan kekekalan itu panjangnya seperti ini. Kita ini hidup di dalam dunia ini mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, mungkin udah jarang sekali orang yang usianya 90 tahun, saudara. Kekekalan itu misalnya panjangnya seperti ini. Berarti 70 tahun, 60 tahun, seketika, sesaat itu hanya sangat-sangat pendek sekali, saudara. Dan kita diingatkan bahwa
Kesulitan yang kita alami di dalam dunia ini, oleh karena iman kita kepada Kristus, itu tidak ada artinya apa-apa jika dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal yang akan kita alami kelak bersama-sama dengan Kristus. Lalu hal yang kedua, saudara, dikatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh umat percaya itu, saudara, terdiri dari berbagai macam bentuk. Ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan seperti ini, harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, various trials. Ada berbagai macam, saudara, penderitaan-penderitaan yang mungkin kita alami oleh karena iman kita kepada Kristus. Mungkin, saudara, ada orang-orang yang menganggap kita ini orang Kristen yang aneh, orang Kristen yang terlalu idealis, orang Kristen yang terlalu hidupnya berdasarkan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Pak, kita ini nggak mungkin menjadi orang yang idealis, Pak, di tengah-tengah dunia yang sudah cemar oleh karena dosa. Betul, saudara, tidak mudah memang kita menjadi orang yang idealis dalam arti menghidupi firman di tengah-tengah dunia yang sudah cemar oleh karena dosa ini. Tetapi bukan berarti oleh karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah cemar oleh karena dosa ini, kita ini, saudara, tidak berusaha untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai, saudara, garam kita menjadi tawar. Jangan sampai, saudara, fungsi kita sebagai terang itu justru digelapkan oleh dunia ini. Jangan sampai, saudara, gereja makin serupa dengan nilai-nilai dunia ini ketimbang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai gaya hidup kita, saudara, dicetak oleh pola pikir dunia ini ketimbang pola pikir dan nilai-nilai kerajaan Allah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kita diingatkan, saudara, bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah cemar oleh karena dosa, penderitaan, kesulitan, pergumulan itu adalah bagian dari hidup kita. Walaupun tidak ada seorang pun di antara kita, saudara, yang dengan sengaja mencari-cari penderitaan atau suka dengan penderitaan. Penderitaan dan kesulitan itu seperti tamu yang tidak diundang. Saudara suka atau tidak suka, suatu saat dia akan menghampiri saudara dan saya. Dan seringkali penderitaan dan kesulitan itu tidak pernah mengenal antri dalam hidup kita. Tidak pernah, saudara, kita menghadapi masalah, urutan ya, satu demi satu dulu, selesai satu masalah, boleh deh masalah kedua datang. Selesai satu dan dua masalah, boleh deh masalah yang ketiga. Seringkali enggak seperti itu, saudara. Seringkali dalam waktu yang sama, kita harus berhadapan, menyelesaikan 3-4 masalah yang sangat rumit, yang sangat melelahkan diri kita secara emosional. Tetapi di atas semuanya itu, Tuhan mengingatkan kepada kita, semuanya itu hanya sementara, semuanya itu hanya seketika. Dan kita diingatkan, ada Tuhan yang lebih besar dari masalah dan pergumulan kita. Selanjutnya, saudara, penderitaan yang kita alami sebagai umat percaya, saudara, itu bertujuan untuk membuktikan kemurnian iman kita. Saudara-saudara, seringkali ada kesulitan-kesulitan, ada pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Bukan oleh karena Tuhan tidak sayang dengan kita. Tetapi justru oleh karena Dia sayang dan kasih-Nya begitu besar, ingin mendewasakan kita dan memurnikan iman kita melalui kesulitan-kesulitan itu. Maka kesulitan itu diizinkan untuk menyingkapkan kualitas iman kita sesungguhnya. Kita ini sebenarnya mengikut Yesus tujuannya apa, saudara? Kita ini sebenarnya percaya Yesus tujuannya apa, saudara? Kita ini setiap hari Minggu datang beribadah ke gereja ini sebenarnya tujuannya apa, saudara? Kita ini terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gerejawi di tempat ini. Sebenarnya tujuan dan motivasi kita apa di balik semuanya itu, saudara? Saudara masih ingat kisah daripada Ayub? Kalau saudara membaca Ayub, pasal yang pertama di situ terjadi dialog antara iblis dengan Tuhan. Iblis berkata kepada Tuhan, Tuhan, jelas aja Ayub itu mengasihi Engkau. Jelas aja Ayub itu cinta Engkau. Oleh karena apa? Oleh karena hidupnya dikelilingi oleh berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Dia kaya raya, keluarganya happy dan bahagia, tubuhnya sehat,
dia punya sahabat-sahabat yang baik, yang selalu mendukung dia. Coba Tuhan, semua yang baik itu diambil dari diri Ayub. Pasti dia akan meninggalkan engkau. Pasti dia akan mengutuki engkau. Dengan kata lain saudara, iblis itu punya asumsi. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, Ayub itu sebenarnya lebih mengasihi berkat-berkat Tuhan daripada diri Tuhan sebagai sumber pemberi berkat. Coba berkat itu diambil semua. Kesehatannya diambil, anak-anaknya diambil, harta kekayaannya diambil. Coba deh lihat, masih setia nggak mengikut Tuhan? Pasti Tuhan dia akan meninggalkan engkau. Saya percaya saudara, mungkin kita tidak dan belum pernah seumur hidup kita mengalami penderitaan sebesar dan seberat yang dialami oleh Ayub. Tetapi saya percaya bahwa di balik penderitaan dan kesulitan-kesulitan dan keterhilangan-keterhilangan di dalam hidup kita, mungkin kita kehilangan sesuatu yang paling berharga, yang paling kita cintai di dalam hidup ini, itu menyingkapkan kepada kita. Kita ini sebenarnya ikut Tuhan Yesus karena berkat Tuhan Yesusnya kah? Atau oleh karena kita betul-betul mencintai diri Tuhan Yesus sebagai sumber pemberi berkat. Berkali-kali saudara di dalam mimbar ini saya mengatakan alangkah berbedanya orang yang mencari Tuhan dengan orang yang mencari berkat Tuhan. Kalau kita saudara datang ke gereja, saudara motivasinya, tujuannya untuk mengejar berkat Tuhan, sekalipun itu pasti Tuhan berikan di dalam kemurahan dan kebaikannya, tetapi kita bukan fokus mencari diri Tuhan, maka kita salah arah saudara. Jangan sampai kita ini menjadi orang Kristen, tetapi mental semangat kita adalah mental Gunung Kawi, saudara. Hanya mental Gunung Kawi itu ada di dalam gereja. Kenapa kamu percaya Yesus? Iya Pak, supaya Tuhan memberikan yang lancar, yang baik kepada saya. Kenapa kamu melayani? Iya Pak, supaya saya mendapatkan sesuatu yang baik, bisnis saya dilancarkan, kesehatan saya dilancarkan Pak. Itu saudara adalah semangat mental Gunung Kawi. Walaupun kita datang ke gereja, tetapi cara berpikir kita seperti orang-orang yang datang ke Gunung Kawi yang ingin mendapatkan kekayaan lewat menyembah sesuatu yang ada di sana, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan yang terakhir, saudara, di dalam bagian ini dikatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh umat percaya, saudara, menghasilkan puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Anugerah Tuhan mampu mengubah penderitaan kita menjadi sebuah kesaksian yang memuliakan Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin menderita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin sakit-sakitan, saudara. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dengan sengaja mencari-cari kesulitan hidup. Tetapi jikalau itu Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan iman kita, mendewasakan iman kita, untuk mengikis berhala-berhala di dalam hidup kita, yang kita sandari lebih daripada Tuhan, maka semuanya itu membawa kita bisa tetap memuliakan Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Banyak orang yang bisa memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan ketika hidup ini lancar. Ketika tubuhnya sehat, ketika bisnisnya oke. Tetapi berbahagialah dan diberkatilah engkau dan saya yang tetap memuliakan Tuhan, yang tetap melayani Tuhan, yang tetap berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain sekalipun kita sedang berada dalam kesulitan. Banyak orang bisa memberi di dalam kekayaannya dan kelebihannya. Tetapi berbahagialah orang yang bisa tetap memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan di tengah-tengah keterbatasan hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Petrus mengingatkan kepada kita semua bahwa kita sudah menerima rahmat Tuhan yang besar. His great mercy. Tuhan membawa kita kepada hidup yang penuh pengharapan. Tuhan memberikan sebuah warisan yang tidak akan pernah binasa. Sesuatu yang kekal, yaitu keselamatan yang sempurna. Di dalam langit bumi yang baru, Ia akan menghapus segala air mata kita, segala sakit penyakit kita,
segala penderitaan yang pernah kita alami di dalam dunia ini. Berkat rohani yang Tuhan sediakan di dalam hidupmu dan hidupku itulah yang tidak bisa kita beli dengan uang, yang tidak kita bisa usahakan dengan kekuatan kita sendiri. Pertanyaannya adalah, jikalau kita saudara sudah menerima berkat rohani yang begitu besar, yang begitu mulia, yang begitu agung, melebihi segala sesuatu yang kita banggakan di dalam dunia ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap dan respons kita terhadap berkat-berkat rohani dan terhadap anugerah keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus. Mungkin di antara kita ada yang baru menjadi orang Kristen, ada yang mungkin baru beberapa tahun, ada yang mungkin sudah puluhan tahun, ada di antara saudara yang mungkin berkata, Pak, saya sudah menjadi orang Kristen sejak kecil, Pak, saya terlahir dalam keluarga Kristen, sekolah-sekolah di sekolah Kristen, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, apa bedanya antara saya dengan orang yang bukan Kristen selain urusan ke gereja dan baca Alkitab? Pernahkah saudara kita mengajukan pertanyaan ini? Mengevaluasi kerohanian kita dengan pertanyaan refleksi ini, saudara. Orang Kristen berbisnis, orang yang bukan Kristen juga berbisnis. Perbedaannya apa, saudara? Bagaimana kita menjalani kehidupan bisnis kita? Apakah cara kita berbisnis, saudara, tidak ada bedanya dengan orang-orang yang belum percaya di dalam Kristus? Orang Kristen menikah, punya keluarga. Orang yang bukan Kristen juga menikah, saudara. Mereka juga punya keluarga. Pertanyaannya, bagaimana saudara? Adakah perbedaan sebagai kita orang Kristen menjalani hidup pernikahan kita, hidup berkeluarga kita, jika dibandingkan dengan orang yang bukan Kristen? Bagaimana kita memperlakukan suami kita? Memperlakukan istri kita? Memperlakukan anak-anak kita? Jangan sampai saudara kita memperlakukan orang-orang anggota keluarga kita itu justru lebih buruk daripada orang-orang yang bukan Kristen yang tidak percaya kepada Yesus. Orang Kristen saudara punya mulut dan punya lidah. Orang yang bukan Kristen juga punya mulut dan punya lidah. Bedanya apa saudara? Apakah cara kita berkata-kata? Cara kita berbicara, cara kita mendengarkan sebuah informasi. Informasi ini perlu nggak saya sampaikan kepada orang? Kita melakukan verifikasi dan klarifikasi nggak terhadap informasi yang kita dengarkan itu? Perlu nggak informasi ini saya sebarkan kepada orang lain? Ataukah cukup informasi ini hanya berlaku? Yang penting suami dan istri tahu. Karena saya juga tidak tahu kebenaran ini adalah sebuah yang pasti atau tidak. Apakah saudara itu menjadi sesuatu yang kita gumulkan? Bagaimana cara kita berkata-kata menggunakan lidah dan perkataan kita? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan 2 telinga dan 1 mulut kepada kita. Supaya kita memiliki kemampuan mendengarkan orang lain jauh lebih baik dari kemampuan kita berbicara. Tidak selalu saudara diam itu emas. Ya, di dalam rapat hamba Tuhan saya selalu mengatakan kalimat seperti ini. Berbicaralah pada saat kita harus berbicara. Diamlah pada saat kita harus diam. Jangan kita diam pada saat kita harus berbicara. Jangan kita berbicara pada saat kita harus diam. Seringkali saudara, kita ini tahu sesuatu yang benar. Kita harus memperjuangkan sesuatu yang baik. Kita harus memperjuangkan nilai-nilai iman Kristen. Kita harus berani speak up, bicara. Tentu bicara di dalam kelembutan. Bicara dengan sopan santun. Bicara dengan keramahan, saudara. Tetapi oleh karena kepentingan diri kita sendiri, kita takut nanti kalau saya ngomong seperti ini, walaupun ngomongnya baik-baik, nanti si A, si B, si C tersinggung. Saya takut nanti kalau membicarakan tentang hal yang benar ini, nanti menimbulkan pro dan kontra, sehingga demi kenyamanan, demi kepentingan diri kita sendiri, demi untuk mencari aman diri kita sendiri, kita ini berdiam diri pada saat kita harus berbicara dengan sungguh-sungguh, saudara.
Atau sebaliknya ada orang-orang tertentu entah kenapa saudara rasanya pingin bicara terus ya. Mungkin saraf-saraf di mulutnya jauh lebih banyak daripada saraf di telinganya saudara. Ya, suka belum selesai orang berbicara sudah dipotong. Merasa dia paling tahu. Kamu belum selesai satu kalimat, saya sebenarnya sudah menang. Mari saudara, kita mengevaluasi diri kita. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Tentu kita bukan orang yang sempurna. Saya pun bukan orang yang sempurna. Kerohanian seseorang bukan dilihat ketika dia berkhotbah di mimbar ini. Kerohanian seseorang bukan dilihat saudara dari dia cara memimpin pujian jadi WL di tempat ini. Mohon maaf saya bukan menyindir WL. Kerohanian kita dilihat bagaimana kita memperlakukan orang. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Bagaimana kita memperlakukan karyawan-karyawan kita. Bagaimana kita memperlakukan asisten rumah tangga kita. Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Bagaimana kita menggunakan harta, segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Untuk apa? Kita dipanggil bukan untuk menimbun berkat dalam hidup ini. Tapi kita dipanggil untuk menyalurkan berkat dalam hidup. Berkat itu bentuknya macam-macam saudara. Tidak selalu harus berupa uang. Ada begitu banyak talenta-talenta, kemampuan, skill yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu dan hidupku. Apakah semuanya itu kita pakai untuk memberkati orang lain? Untuk melayani orang lain? Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Untuk kita boleh merespons dengan benar. Rahmat Allah yang besar. Kebaikan Allah yang begitu besar. Yang telah Tuhan limpahkan bagi engkau dan saya. Di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa mempersiapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan Bapa di surga, betapa kami adalah orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena kami sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena rahmat-Mu yang besar, His great mercy. Engkau melahirbarukan kami, membawa kami kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan Engkau memberikan jaminan dan kepastian bahwa keselamatan dan hidup kekal itu dianugerahkan kepada kami. Bukan berdasarkan kemampuan dan usaha kami untuk memeliharanya dan memegangnya. Tetapi jaminan itu datangnya dari Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kami berharga bukan oleh karena kami mampu mengasihi Allah, tetapi kami berharga di mata-Mu karena Engkau ya Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, betapa rapuhnya kami, betapa lemahnya kami ya Tuhan. Dan kami sungguh membutuhkan belas kasihan Tuhan, menopang kami, memimpin kami, sehingga kami bisa bertekun sampai akhir di dalam pertandingan iman ini. Dan Engkau mendapati kami sebagai pribadi-pribadi yang setia. Tuhan, tolong kami, untuk kami di dalam hidup ini menjadi hidup yang berbuah dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami dipanggil bukan untuk menimbun berkat Tuhan, tetapi menjadi penyalur-penyalur berkat Tuhan dengan berbagai macam cara, baik kepada gereja, kepada orang-orang di sekeliling kami, yang miskin, yang terlantar, yang membutuhkan uluran tangan kami. Tuhan, jauhkan kami dari nafsu yang rendah, di mana kami hidup hanya untuk diri kami sendiri. Kami hidup untuk Tuhan. Kami ditebus oleh Tuhan. Segala yang kami punya adalah milik Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan melalui diri kami, semuanya itu dipakai untuk pelayanan dan kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Kristus yang memerintah di dalam hati kami. Biarlah Kristus yang
mengendalikan arah hidup kami. Biarlah ambisi-ambisi hidup kami menjadi sebuah ambisi-ambisi yang suci, yang hanya mengejar apa yang Tuhan sukai, yang diperkenan oleh Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.